Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar STB kita bisa awet ya. Karena di daerah saya ini banyak sekali kasus STB-nya itu yang ada yang elko-nya meledak, ada yang rusak dan lain sebagainya. Ini bisa disebabkan oleh cara pengoperasian yang salah ya teman-teman. Jadi ini waktu awal dulu STB ini kalau kita mau matikan TV tinggal matikan ini aja. Nah, sayang sekali ini STB masih bekerja ya teman-teman. Bisa dilihat ini. Nah, ini yang membuat STB-nya overheating. Dia bekerja selama 24 jam karena nggak dimatikan lewat remote-nya. Nih. Karena di STB saya ini Polytron ini nggak ada remote tombol power sama sekali ya teman-teman. Nah, tidak ada tombol powernya. Jadi kalau mau matikan STB-nya ini posisi standby itu harus pakai remote ini power. Kalau tidak dia akan overheating. Karena meskipun ini TV-nya dimatikan, tapi STB ini tetap bekerja teman-teman. Jadi solusi pertama yaitu tips pertama harus dimatikan kalau tidak digunakan. Seperti ini. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini posisi off. Nah tapi masih standby. Ini udah aman ya posisi standby seperti ini. Tapi akan lebih aman jika tombol powernya atau adaptornya ini dilepas. Jadi nggak ada listrik sama sekali yang masuk ke STB. Nah sebelumnya, nah posisi seperti ini. Nah ini ditinggal 24 jam itu panas banget STB-nya karena belum tahu ya. Tapi kalau udah seperti ini, nah ini meskipun 24 jam dia tidak panas, cuma standby saja. Jadi dingin, dia nggak panas ya teman-teman. Oke, tips yang kedua. Di sini akan lebih baik jika akan lebih baik jika adaptornya ini dilepas ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini akan mati total STB-nya teman-teman. Nah, ini udah mati. Nah, tapi ini merepotkan ya teman-teman ya. Kalau kita mau nyalain STB harus dicolokin, itu merepotkan bagi saya. Jadi tips yang pertama, kita pakai soket seperti ini ya. Soket steker yang ada tombol powernya seperti ini, saklar on off. Jadi kita pasang di sini. Nah ini awalnya kalau kita colokan itu kadang ada percikan listrik teman-teman. Bisa kelihatan nggak ya? Nah itu yang membuat saya riskan ya teman-teman. Jadi saya khawatir, jadi saya pakai soket stop kontak seperti ini. Oh stop kontak, iya bener stop kontak ya. Nah stop kontak seperti ini yang ada tombol powernya. Oke, jadi tinggal dipasang seperti ini. Nah, kalau nyalain tinggal seperti ini, tik, beres, STB on. Kalau mau matikan, tinggal di seperti itu. Oke, yang kedua, saat bekerja tentu saja STB akan mengalami panas ya, panas yang wajar. Nah untuk mendinginkan panas tersebut, alangkah baiknya kita pakai plat pendingin seperti ini. Nah ini biasanya digunakan untuk transistor final di power amplifier. Nah ini plat pendinginnya teman-teman. Jadi kenapa saya nggak pakai kipas? Satu, kipas itu perlu daya teman-teman. Jadi agak ribet jika pakai kipas. Yang kedua, kipas itu mengalirkan udara dan debu. Nah, bisa menghasilkan debu sehingga komponen-komponen dalam STB itu bisa terkena debu, teman-teman. Dan itu tidak bagus ya. Bisa korosi dia. Nah, ini bisa lewat sini debu-debunya. Saya akan ambil contoh debu yang dapat mengkorosi metal atau besi. Sebentar. Nah ini adalah contoh di mana debu itu dapat mengkorosi sebuah metal atau logam ya teman-teman.
Lihat debunya masih ada, dan di sini meskipun udah dilapisi cat, dia dapat karatan atau korosi, teman-teman. Sementara yang ini adalah kipas yang sering saya bersihkan. Kalau ini jarang seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi saya tidak mau komponen dalam STB ini mengalami korosi seperti itu. Jadi solusinya saya pakai plat pendingin. Ini cuma diletakkan di bagian bawahnya aja ya, teman-teman. Bentar. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari plat pendingin ini, teman-teman. Di sini saya memanfaatkan sifat dari kalor itu sendiri, yaitu kalor atau panas itu merambat dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Nah, di sini suhu yang lebih tingginya itu ada di STB. Kemudian suhu yang rendahnya itu ada di plat pendingin. Nah, kalau dipegang ini rasanya dingin, teman-teman. Jadi kalor atau panas akan merambat dengan sendirinya ke plat pendingin. Jadi seperti itu. Sehingga dapat mengurangi panas pada set-top box. Makanya saya nggak pakai kipas, teman-teman. Kalau kipas itu tadi resiko debunya itu bisa masuk ke bagian komponen dalam set-top box seperti itu, tanpa daya, dan tentu saja tampilannya lebih simple, nggak repot ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Kita akan coba nyalakan. Jadi ini simpel sekali, harganya kisaran 20 ribuan. Untuk plat pendingin ini terbuat dari logam aluminium. Semakin banyak kisi-kisinya maka semakin bagus. Oke, kita nyalakan ya STB-nya, itu tombol powernya udah nyala. Nah, seperti ini. Kita tunggu, teman-teman. Nah, udah nyala, teman-teman. Kalau mau matiin, kita tinggal mudah saja seperti tadi. Tinggal tombol power, TV mati. Ini STB masih hidup. Saya sekarang nggak pakai remote lagi, tapi saya langsung ke saklar seperti ini. Nah, ini tidak akan ada arus listrik ya, meskipun kecil di sini dia akan mati off total. Dan itu tentu saja akan memperpanjang usia STB kita. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial cara agar STB kita bisa lebih awet. Sekian, dan semoga tutorial ini bermanfaat.